Halo, balik lagi saya Bram dan di video ini saya mau cerita tentang alasan kenapa akhirnya saya milih drop out kuliah. Tapi seperti biasa, jika kamu mau belajar tentang digital marketing, social media marketing, dan bagaimana bisa memaksimalkan jualan onlinemu, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah jika belum, dan komen jika ada pertanyaan ya. Oke, kita flashback dulu kenapa dulu alasan saya memilih kuliah. Singkat cerita, saya dulu adalah seorang lulusan SMK, ya, jadi sekolah menengah kejuruan, yang mana memang pada saat itu ditujukan untuk bekerja setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, ya. Nah, pada saat dulu saya kelas 1 SMK, memang cita-citanya itu adalah kerja kantoran seperti seperti Pak Dede, dan juga seperti kebanyakan orang juga. Di bayangan saya adalah kerja kantoran itu enak banget. Ya, enak banget kerja di ruangan AC, ya, kerja di ruangan AC, terus punya mobil, punya rumah yang standar-standar gitulah. Itu menurut saya impian banget pada saat itu. Sampai pada suatu ketika dulu di SMK kelas 2 itu ada program yang namanya praktek kerja lapangan atau magang, ya. Magang ini yang mengubah hidup saya tentang dunia kantor, dunia kerja. Yang mana dulu saya SMK di Malang dan magangnya di Bali. Saya punya kesempatan waktu 4 bulan pada saat itu, ya, kesempatan waktu 4 bulan, dan saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk mencari tahu bagaimana sih dunia kerja, bagaimana sih dunia kantor itu. Oh ya, BTW waktu itu saya magang di Telkomsel, ya. Jadi salah satu provider, dan dulu SMK saya kan komputer jaringan, jadi kurang lebih masih cocok lah. Padahal enggak juga sih, sampai di sana juga saya nganggur sebenarnya. Oke, dulu di bulan pertama masih oke lah ya. Jadi berangkat pagi setengah 8, pulang jam 4 sore, terus di ruangan ber-AC, siang-siang makan juga gratis di kantin kantor, ya kan. Dan berbagai semua fasilitas kantor. Di bulan pertama masih senang, gini ya rasanya kehidupan kantor, enak banget gitu ya. Di bulan kedua mulai mikir ya, kalau misalkan saya menjalankan kehidupan seperti ini, ya, kayaknya itu nggak cocok, ya, karena pagi harus melewati macet-macet, ya, pulang juga macet-macet, dan bayangkan rutinitas seperti ini itu akan dilalui selama berpuluh-puluh tahun, ya. Saya membayangkan, kayaknya ini nggak cocok deh buat saya, gitu ya. Nah, pada saat itulah mulai mikir gimana caranya saya juga bisa menghasilkan uang walaupun saya waktu itu di kantor, di magang itu nggak digaji, jadi kayak kerja gratis pada saat itu, emang cari pengalaman. Nah, jadi waktu itu juga saya di Bali, saya dikasih uang dari orang tua cuma 800.000 deh kalau nggak salah per bulan waktu itu, untuk biaya makan, biaya jajan di sana, karena kos sama laundry semua udah aman gitu ya. Jadi uang bebas sekitar 800.000 dibuat makan. Nah, terus saya mikir, gimana caranya saya punya uang yang banyak dan saya bisa hedon di Bali. Dan saya juga melihat beberapa orang-orang, teman-teman kantor pada saat itu punya HP iPhone, punya iPad, laptop MacBook. Wah, itu keren banget pada masa itu, iPhone 5 pada saatnya. 2013 ya, iPhone 5 itu keren banget, orang megang iPhone 5 itu ganteng banget, sumpah. Nah, setelah itu kan saya mikir kan, gimana caranya saya bisa punya iPhone 5 ini tapi nggak minta orang tua. Nah, akhirnya mulai kepikiran deh waktu itu jualan online, jualan gadget ya, singkat cerita saya jualan gadget di Kaskus. Nah, di bulan pertama saya mulai dapat hasilnya, di bulan kedua mulai saya dapat hasilnya. Lalu mikir, ternyata ada ya cara menghasilkan uang tanpa harus pergi ke kantor, yaitu dengan jualan online. Nah, dari situlah saya berubah mindsetnya. Berarti memang di dunia ini ada pekerjaan yang seperti itu, ya. Dengan akhirnya saya sadar ada pekerjaan seperti itu, saya nggak ada cita-cita untuk kuliah pada saat itu. Berarti saya lulus tahun 2014 dan harusnya kan langsung masuk kuliah ya. Untungnya saya ada kesempatan setahun itu untuk memaksimalkan bisnis saya pada saat itu. Jadi saya nggak kuliah. Jadi setelah lulus SMK saya nganggur dulu setahun, nggak nganggur sih sebenarnya ya, lebih ke jualan sih, jualan apapun ya, jualan online ya intinya ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan internet supaya kita bisa mendapatkan income, gitu ya. Nah, lalu berikutnya, kenapa kok akhirnya saya kuliah? Ya, di tahun 2015 saya masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Saya masuk di jurusan administrasi bisnis pada saat itu. Alasan ini sebenarnya sih memang yang pertama disuruh kuliah sama orang tua, ya, karena memang harus kuliah ya.
tapi tidak harus lulus. Pada saat itu ngomongnya tidak harus lulus, yang penting kuliah, biar cara berpikirnya itu berbeda dengan lulusan SMK pada saat itu. Dan yang kedua juga cari yang namanya link ya, cari teman atau kerabat atau channel-channel apapun yang bisa dimaksimalkan selama kuliah ya. Cuma ada alasan yang paling lucu sebenarnya, yaitu saya disuruh kuliah untuk menikahi mantan saya pada saat itu ya, sama orang tuanya. Jadi mau nggak mau saya harus kuliah, harus sarjana dong untuk menikahi dia. Nah, akhirnya saya kuliah tuh semangat ya, semester 1, semester 2 saya semangat sekali kuliah supaya mengejar sarjana, supaya saya bisa menikahi dia gitu ya. Tapi nyatanya di semester berapa ya? Mungkin di semester 6 ya, kurang lebih semester 6 semester 7 hubungan kita kandas. Ya, hubungan kita kandas. Terus saya berpikir, buat apa saya lanjutin kuliahnya? Karena kan kuliah hanya sebagai syarat untuk menjadi suaminya dia gitu kan. Tapi pada saat itu hubungan kami selesai, ya akhirnya ya saya nggak ngelanjutin kuliah. Karena dari orang tua pun sebenarnya itu nggak disuruh untuk lulus sebenarnya. Nah, akhirnya saya menyatakan diri untuk nggak melanjutkan kuliah pada saat itu di tahun 2019 saya lupa, pada saat itu semester 6 semester 7 ya. Nah, setelah saya akhirnya oke, mantap nih, hubungan sudah selesai ya, dan saya juga nggak ngapa-ngapain karena dulu saya cukup bucin ya, jadi setiap hari harus keluar sama dia, saya nggak ada waktu untuk diri sendiri. Akhirnya saya punya waktu untuk diri sendiri, untuk bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi saya di dunia digital lagi ya. Memang sih pada saat kuliah dulu saya juga sempat jualan yang namanya jualan gadget lagi, saya mulai lagi. Saya juga sempat yang jualan namanya liquid vape ya. Saya jualan liquid vape itu di pinggir jalan, di bagasi mobil pada saat itu ya. Tapi akhirnya nggak saya terusin karena waktu itu ada perubahan aturan dari pemerintah bahwa liquid vape itu harus yang namanya dikasih cukai. Nah, itu saya nggak bisa main harga lagi di sana, karena saya dulu juga jualan vape itu, jualan liquid itu harganya termurah di Malang gitu ya. Tapi setelah dicukai saya nggak bisa main harga lagi ya. Nah, setelah putus 2018 ya, setelah hubungan selesai 2018 itu saya mulai mikir apa yang harus saya lakukan di waktu yang kosong ini. Akhirnya saya mulai yang namanya bisnis bareng Bram di 2018 Oktober. Disitulah saya mulai bikin konten. Saya mikir bagaimana caranya saya bisa terkenal ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan yang namanya endorse atau paid promote. Itu dulu cara mikirnya ya, dengan cara saya harus bikin konten. Kenapa kok akhirnya bikin kontennya konten bisnis ya? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya di bidang bisnis dan di bidang digital marketing, saya ingin sharing lewat konten di Instagram pada zaman itu. Setelah saya bikin konten ya, akhirnya saya mulai merasakan tuh, oh iya, ternyata masih bisa ya, dunia digital ini saya manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan walaupun tidak harus pergi ke kantor. Dan bagusnya lagi, di dunia yang saya kerjakan sekarang mungkin tidak terlalu butuh ya dengan yang namanya sarjana ya, dengan yang namanya title sarjana. Jadi walaupun saya tidak punya title sarjana itu tidak masalah, karena yang dilihat adalah skill ya. Skill saya bagaimana saya bisa memaksimalkan digital marketing untuk bisnis-bisnis lain supaya mereka berkembang ya. Tapi dengan saya tidak punya sarjana itu, saya harus ambil beberapa sertifikasi di bidang digital marketing. Saya juga punya nih, ada beberapa sertifikasi saya yang waktu itu saya ambil dari digitalmarketer.com. Ada 12 sertifikasi di bidang digital marketing ya, mulai dari sosial media, lalu konten, lalu digital marketing strategis, bagaimana membangun community juga, lalu ada data dan lain sebagainya. Saya punya 12 sertifikasi di bidang digital marketing. Dan ada yang baru-baru ini juga saya punya sertifikasi dari Google, yaitu Fundamental of Digital Marketing. Nah, sertifikasi seperti ini itu juga penting buat teman-teman juga ya, yang apabila mau bergerak di bidang digital marketing ya. Sertifikasi seperti itu penting karena kita nggak diajari hal-hal seperti ini itu di kuliah manapun sebenarnya, mungkin yang saya tahu ya. Karena di kuliah negeri itu tidak diajari bagaimana caranya orang membuat konten di sosial media, nggak diajari bagaimana cara beriklan di Facebook, nggak diajari caranya bagaimana membuat website yang bisa ranking di satu Google ya. Karena kalau diajarin, saya yakin yang ngajarin nggak akan jadi dosen, pasti mereka punya perusahaan sendiri ya yang bergerak di bidang digital marketing juga gitu ya kan. Tapi nyatanya memang dosen hanyalah mengajar ya, tugasnya hanya mengajar ya. Kita juga tidak bisa menuntut mereka memberikan ilmu yang memang praktikal gitu ya. Namanya kuliah juga ya 60%, 70% bahkan teori semua.
Ya, jadi mungkin teman-teman sekarang yang bergerak di bidang digital marketing juga nggak ada salahnya kita mengambil yang namanya sertifikasi supaya kita bisa menjual ya skill kita itu lebih mahal kepada klien-klien kita dan membuktikan bagaimana skill kita nanti kita bisa mengerjakan beberapa proyek-proyek dari klien seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk nggak lagi deh kuliah karena juga nggak penting ya menurut saya ya, disclaimer ini menurut saya ya nggak penting di bidang saya. Yang kedua, memang nggak dibutuhkan lagi lah yang namanya title sarjana itu. Jadi saya lebih milih untuk bagaimana saya bisa crafting skill lebih dalam lagi di bidang digital marketing. Ya bisa itu dari Facebook Ads-nya, bisa dari kontennya, bisa dari funneling-nya, bisa dari Google-nya dan lain sebagainya. Dan itu adalah skill-skill yang memang dibutuhkan di 5 tahun, 10 tahun mendatang karena banyak sekali ya pebisnis-pebisnis yang akan go digital yang memang membutuhkan skill-skill yang seperti saya sebutkan itu tadi. Ya, jadi mungkin itulah ya cerita bagaimana akhirnya saya memilih untuk drop out kuliah, dan walaupun saya tidak punya sarjana, saya pun tidak masalah ya, karena dari bidang digital marketing pun atau bidang yang saya jalani sekarang itu membuat saya sudah cukup ya, bahkan lebih banget, dan tidak terbayang sebelumnya bahwa ada pekerjaan yang seperti ini dan income-nya juga luar biasa gila sih sebenarnya kalau misalkan kamu bisa memanfaatkan peluang ini atau bisa memanfaatkan momentum ini di kehidupanmu sendiri kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang sekarang masih struggling buat kuliah, coba dipikir lagi kenapa sih dulu mulai kuliah. Ya, kenapa dulu mulai kuliah? Mungkin alasannya mungkin disuruh orang tua kek, atau memang nanti pekerjaannya memang butuh yang namanya title sarjana kek ya. Tapi ingat seperti ini, kalau memang nanti pekerjaanmu membutuhkan yang namanya sarjana seperti dokter, seperti lawyer dan lain sebagainya, ya harus lulus dong. Tidak bisa ujuk-ujuk kalau misalkan kamu mau jadi dokter tapi nggak sarjana dulu, ya nggak bisa dong ya. Atau mau kamu jadi lawyer kamu nggak sarjana dulu, ya nggak bisa juga dong. Itu memang harus ditempuh lewat jalur pendidikan. Jadi itu memang harus kamu lalui, harus kamu kerjakan. Nggak bisa DO terus nanti kamu jadinya lawyer gitu. Ya nggak ada yang pakai kamu lah. Ya, karena memang itu memang hukum pastinya ya seperti itu. Kecuali kamu memang mau seperti bidang seperti saya, bidang kreatif gitu ya. Nah, itu boleh deh mulai dipikirkan ngapain saya kuliah ya, kena racun kan akhirnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin cerita-cerita dari saya kenapa kok akhirnya saya DO. Dan juga beberapa hari yang lalu saya itu dapat surat dari kampus seperti ini. Itu saya dapat 2 pilihan. Saya disuruh mengundurkan diri di batas tanggal tertentu, atau yang kalau misalkan saya nggak mengundurkan diri, saya nggak membuat pernyataan pengunduran diri, saya nanti dinyatakan otomatis mahasiswa drop out. Ya, dari 2 pilihan ini ujung-ujungnya sama, yaitu keluar dari kuliah. Saya mending milih untuk tidak mengundurkan diri, biar otomatis drop out saja, karena sudah terlanjur. Karena saya mengundurkan diri juga keluar, saya nggak mengundurkan diri juga keluar. Jadi buat apa saya harus mengundurkan diri gitu kan? Jadi mungkin seperti itu ya, teman-teman mungkin bisa jadikan referensi ya kenapa saya akhirnya memilih untuk drop out dari kuliah dan tidak melanjutkan kuliah, karena saya bisa memilih bidang yang memang tidak diharuskan untuk memiliki title sarjana, tapi saya punya beberapa sertifikasi lain pendukung untuk yang saya lakukan di bidang digital marketing saya. Mungkin seperti itu video dari saya dulu. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung sini. Jangan lupa untuk klik like video ini, komen jika ada pertanyaan, dan klik subscribe biar saya semangat bikin video-video sharing seperti ini lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!